down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sekila Nur Anissa. Saya dari kelas genap dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan nomor 1 sampai 4. Nah, di sini saya akan melanjutkan nomor 5. Nah, di mana soalnya meminta untuk membuat CD code dan codingan untuk masalah berikut ini. Ada 2 buah bilangan bulat yang dimasukkan melalui piranti. Buatlah solusi berupa program sederhana untuk melakukan operasi-operasi berdasarkan kemungkinan-kemungkinan berikut. Jika kedua bilangan adalah bilangan yang berbeda, bilangan yang lebih kecil dijumlahkan dengan angka 10, bilangan yang lebih besar dijumlahkan dengan angka 5. Kemudian keduanya dijumlahkan dengan hasilnya dicetak ke piranti keluaran. Jika kedua bilangan adalah bilangan yang sama, kedua bilangan dijumlahkan dan dibagi dengan angka 2. Kemudian hasilnya dicetak ke piranti keluaran. Nah, misalnya di sini ada contoh kan, A menyimpan 11, B menyimpan 5. Outputnya maka dia 31. Langsung aja ke deskripsinya. Pertama kan memulai algoritma. Memulai. Terus kedua memesan variabel A, B, C di dalam memori dengan tipe data integer, bilangan bulat. Kemudian meminta pengguna untuk memasukkan nilai variabel A, input A, dan input B. Kemudian memeriksa apakah A sama dengan B. Jika A sama dengan B, maka C menyimpan A tambah B dibagi 2. Periksa apakah A kurang dari B. Jika A kurang dari B, maka A menyimpan A tambah 10, B-nya menyimpan B tambah 5. Kemudian C-nya menyimpan A tambah B. Nah, jika tidak keduanya, maka berarti kan A lebih besar dari B, sehingga A menyimpan A tambah 5, B menyimpan B tambah 10, dan C menyimpan A tambah B. Jika sudah selesai, cetak nilai C-nya, maka program akan selesai. Kemudian lanjut ke pseudocode-nya. Nah, di mana pertama deklarasikan dulu variabelnya. Di sini ada A, B, C dengan tipe data integer bilangan bulat. Nah, kemudian memulai program dengan begin. Kemudian input dengan memasukkan bilangan A, meminta pengguna untuk memasukkan nilai A. Kemudian program akan membaca dan menyimpan nilai A tersebut. Kemudian juga write memasukkan nilai B. Program meminta pengguna memasukkan nilai B, kemudian akan disimpan nilai B-nya sama program. Nah, kemudian kita masuk ke percabangan menggunakan kondisi if else. Nah, program memeriksa hubungan antara A dan B. Jika A sama dengan B, maka C akan menyimpan A tambah B dibagi 2. Jika A kurang dari B, maka A akan menyimpan A tambah B, kemudian B akan menyimpan B tambah 5, kemudian C-nya akan menyimpan A tambah B. Nah, jika tidak atau A lebih besar dari 5, jika tidak maka A lebih besar dari B, sehingga A menyimpan A tambah 5, B menyimpan B tambah 10, kemudian C menyimpan A tambah B, maka pernyataannya selesai. Kemudian lanjut, program akan menampilkan hasil di mana write C. Program akan mencetak nilai C-nya. Kemudian program berakhir N. Nah, sekarang di sini ada flowchart di mana dimulai dengan start yang berbentuk oval, kemudian input
atau deklarasikan variabel A, B, C dengan jejer genjang ini. Nah, kemudian baru meminta pengguna untuk di mana di sini tuh meminta pengguna untuk memasukkan nilai-nilai A dan B. Kemudian di sini ada percabangan. Nah, yang pertama A sama dengan B. Jika dia true, jika dia benar, maka C menghitung A tambah B dibagi 2. Nah, program langsung mencetak C dan menuju akhir N. Nah, kemudian jika dia salah atau false, dia akan lanjut ke program percabangan berikutnya. Nah, di sini jika A lebih kecil dari B, jika dia benar, maka dia akan memproses A bakal ditambah dengan 10, B bakal ditambah dengan 5, dan C itu hitungan penjumlahan antara A dan B. Nah, kemudian program akan mencetak nilai C dan menuju ke N. Nah, jika A tidak kecil dari B atau A lebih besar dari B, maka dia kan salah. Jadi program akan memproses A itu ditambah 5, B itu bakal ditambah 10, dan C itu bakal menjumlah A dan B. Kemudian program akan mencetak nilai C dan menuju ke N. Nah, kita langsung ke pemrogramannya menggunakan kode blok. Ini saya pakai header include iostream, dimana sudah dijelaskan di video sebelumnya. Itu kita menggunakan input iostream agar bisa menggunakan fungsi cin dan cout. Tanpa fungsi ini, program tidak dapat membaca dan menampilkan data ke layar. Kemudian pakai using name std dimana agar mempermudah kita dalam penulisan kode dengan menghilangkan keharusan menulis std.2 sebelum fungsi. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi utamanya, integer main. Terus ini nah, baru kita mendeklarasikan variabelnya, integer tadi, integer A, B, C. Nah, menggunakan integer bilangan bulat. Kemudian baru kita buat cout. Nah, kita meminta program meminta pengguna masukkan nilai A. Kemudian baru cin A. Nah, baru kita juga membuat cout untuk memasukkan nilai B. Masukkan nilai B. Cin B. Nah, baru masuk ke percabangan tadi menggunakan pernyataan if else. Nah, di sini jika dia A sama dengan B, maka jika dia berarti if A sama dengan B, buka kurung kurawal, maka C sama dengan A tambah B dibagi 2. Nah, kemudian jika A kurang dari B, maka A sama dengan A tambah 10. Terus B nya sama dengan B tambah 5.
tambah 5. Kemudian C nya tadi itu jumlah dari A dan B. Itu berawal, terus lanjut jika dia A nya lebih besar, berarti else A lebih besar dari B, else buka kurung, jika tidak maka A sama dengan A tambah 5, terus B nya sama dengan B tambah 10. Nah kemudian C nya penjumlahan dari A tambah B. Nah tutup berawal, kemudian di sini kita buat untuk menampilkan hasilnya, berarti cout C sama dengan tuh C. Nah sini kita akan coba run apakah program ini jalan atau tidak. Oh ini semikolon. Oke, kita run lagi. Nah masukkan nilai A, misalnya tadi di soal itu ini 11 sama 5. Nah kita masukin 11, terus B nya 5, maka C nya 31, benar enggak? Nah oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.